mencoba untuk memberikan satu buah intimidasi langsung ke arah teman-teman dari tim Onyx. Satu bar hook mungkin bisa dilakukan, namun di bagian bawahnya Uchiha Stanley yang kayak mencoba untuk memakai Hero Jawhead. Coba memberikan sebuah pressure ke arah serang Finn di sana. Berhasil dilakukan untuk kali ini. Mencoba untuk bermain berhati-hati ya. Dengan sebuah pressure yang juga diberikan oleh seorang Zerva yang sedang melakukan sebuah pengambilan ke arah backnya ya. Serangan dilakukan, Little Wonder masih berhasil untuk kali ini diamankan. Tapi Super Aatrox dengan pakai Frankie-nya langsung mencoba untuk mendukung Super Peach yang ada di bagian top lane. Dengan memakai Harit, mencoba untuk terlibat dalam melakukan satu buah clearance kali ini, tapi Busy mencoba ikut dalam pertempuran bersama Aldius yang juga kali mulai datang, berhasil memberikan sebuah bantuan di saat dari Super Aatrox ya. Mencoba memberikan sebuah ruknya meskipun gagal untuk bisa terkonek. Real mencoba untuk memberikan satu buah serangannya, tapi masih ada satu buah Meteor Shower yang malah membuat teman-teman dari tim Onyx harus mengurungkan niatnya untuk melakukan satu buah team fight. Dan Uchiha Stanley berhasil memberikan satu buah pick up, mencoba memberikan sebuah pressure ke seorang Finn yang juga mungkin harus juga balik akan masih ada seorang Real yang juga mencoba memberikan satu buah Electrifying Beast. Gagal memberikan sebuah pick up karena masih berhasil mundur. Finn mencoba bermain aman, mencoba memberikan satu buah recall di bagian sana. Santai bro. Sementara kita melihat di bagian tengah Prince untungnya masih aja juga di sana ya. Karena kalau misalnya nggak ada Prince mungkin bisa jadi tadi si Finn bisa ditumbangin ya. Karena tadi terlalu jauh juga sih untuk Finn bisa sampai ke area tengahnya ya. Dan pengambilan di bagian turtle akan diberikan di satu buah Electrifying Beast dari seorang Real. Berhasil untuk mengamankan langsung seorang Zerva di bagian depan. Bersama dengan pengambilan di bagian turtle yang juga kali akan memberikan masukan dari teman-teman tim Onyx. Berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Bisa zoning yang juga mencoba lakukan di sana. Uchiha Stanley di bagian depan bersama dengan seorang Nautilus. Masih terkena satu buah Mountain Shocker, tapi masih berhasil melakukan sebuah pengambilan dengan turtle-nya. Retribution dari Real. Begitu apik tim match yang kali ini. Baris membuka satu buah turtle untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Luar biasa banget, cukup pede banget ini pasukan dari tim Onyx. Apalagi dengan seorang Real yang udah berhasil mendapatkan satu buah pick off. Nah untuk langsung ke bagian atas, mencoba memberikan satu buah backup. Mencoba memberikan satu buah tembakan yang mungkin bisa mengenai pemain dari pasukan tim RRQ. Harus melihat bahwa Jaspin mencoba memberikan satu buah damage-nya kali ini. Mencoba bermain agresif di bagian depan. Meskipun Busy kayak mencoba untuk datang. Mencoba menciptakan sebuah bantuan PR hook yang diberikan oleh Super Aatrox masih terlalu jauh. Masih memberikan satu buah Bloody Hand. Mencoba menghambat pergerakan di seorang Pitsy. Tapi ternyata Jaspin pun berhasil ditumbangkan. Dan satu buah pick off lagi pun berhasil juga terkonek seorang Real. Berhasil menciptakan satu pick off-nya dan membuat dua pick off. Untuk Real sudah berhasil terjadi sampai di menit yang ketiga kali ini. Namun di bagian bawahnya adanya Uchiha Stanley yang berhasil memberikan sebuah pick off juga ya. Membuat sepertinya dari sirkulasi rotasi pasukan dari teman-teman tim Onyx ini enak banget sih buat bisa dijalanin. Dan mencoba untuk mendatangkan seorang Zerva dan juga Super Aatrox di bagian bawah. Aldius kembali harus pulang. Namun di bagian atasnya Real dengan mencoba untuk menghindari sebuah Mountain Shocker yang dilakukan oleh Zerva. Membuat Real sepertinya juga masih cukup bermain dengan aman. Meskipun juga harus melihat bahwa Aatrox yang akan mencoba untuk memberikan sebuah serangan di saat Prince. Hampir saja kehilangan cukup banyak darahnya. Arhook yang dari seorang Super Aatrox mencoba lakukan juga masih terlalu jauh. Harus bisa lebih baik lagi Aatrox. Apalagi kita tahu bahwa pasukan dari tim Onyx sudah berhasil untuk mengamankan 4 orang pemain sampai di menit yang keempat kali ini. Ikut namanya Jun kata Izumi. Wah itu hack. Loh masuk itu kah? Masuk Wana kah? Ini kostum biasa ya teman-teman ya, bukan room tour ya. Ambilan body kostum yang lakukan. Ujian mencoba memberikan sebuah serangannya. Prince harus berhasil ditumbangkan bersama Real dengan satu buah Electrifying Beast. Berhasil menciptakan satu buah killing spree. Real akan juga mencoba memberikan satu buah komik ke bagian turtle-nya juga kali ini. Lihat pengambilan turtle mulai mencoba untuk dilakukan. Justice masih menunggu di bagian sampingnya. Mencoba untuk memberikan sebuah zoning out. Uchiha Stanley cukup bisa bermain bagus banget dengan adanya sebuah zoning yang bisa dilakukan ya. Justice sehingga nggak bisa dapat ruang banget untuk bisa membantu serangan yang ada untuk teman-teman dari tim RRQ. Dan terlihat Justice harus kembali tumbangkan, berhasil menghindari satu buah hook. Aatrox lagi dan lagi pun harus digagalkan dan cukup bisa membuka satu buah ruang. Aldeus di bagian bawahnya
juga berhasil mendapatkan satu buah turret di bagian sana, sehingga pengambilan turret dari pasukan tim Onyx ini udah kembali bisa dijalankan banget. Sirkulasinya udah bagus banget, tinggal gimana caranya mereka lebih komit lagi untuk bisa memanfaatkan dari segi ganking mungkin dan Spear of Destruction-nya. Pemainnya pemain PR hook yang dilakukan oleh Ajax akhirnya terkonek. Biarpun akhirnya juga berhasil mendapatkan satu buah pick off untuk pasukan dari tim RRQ yang baru berhasil mendapatkan satu pick off-nya, tapi Finn juga harus jadi sebuah korban. Electrifying juga diaktifkan, coba maju ke bagian depannya dan latihan yang dilakukan oleh Ancok sepertinya malah membuat dia pun harus ditumbangkan dan triple kill. Romriel gagal menciptakan sebuah mania karena Justice berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Riel yang harus kayaknya berhasil ditumbangkan. Luar biasa, tapi kayaknya karena ada damage dari turret sih, sehingga tadi si Rielnya juga berhasil untuk ditumbangin. Kalau misalnya nggak kena dari segi turret damage, menurut gue sih tadi peluang buat maniak harusnya ada ya. Cuman dengan agresivitas yang dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ini buktikan bahwa mereka bener-bener coba buat nguasain game banget sih sampai di menit yang menang kali ini sih. Apalagi dengan adanya seorang Aldous yang mencoba untuk meremehkan, tapi Justice berhasil memenangkan satu ball landingnya. Biasanya pun mencoba masuk bagian depan. Satu bomanya Shocker pun mencoba diberikan, mencoba hambat agar pergerakan di bagian purple-nya gagal dilakukan, tapi Riel berhasil untuk melakukan sebuah pengambilannya. Retribution-nya langsung mencoba digunakan agar berhasil melakukan sebuah pengambilan ke bagian purple-nya, membuat Zerva harus tertahan masih dengan level 10. Tapi masih juga level 10 sih. Real bisa lebih baik sih kalau misalnya dari segi junglernya sih. Karena kalau misalnya dari segi gold harusnya udah mulai berasa ya dengan sebuah pressure yang teman-teman dari tim Onyx untuk bisa lakukan di sana. Coba untuk melakukan satu buah aksinya, Justice harus kembali mundur. Spear of Destruction masih terlalu jauh. Pengambilan di arah Little Wonder pun malah jadi milik teman-teman dari tim RRQ kali ini. Coba untuk memanfaatkan satu buah teamfight lagi. Tapi juga harus melihat bahwa dari segi keunggulan pemain ya, pasukan dari tim RRQ sedang kuat ada di area tengah, sehingga mungkin harus lebih berhati-hati jika ingin membuka sebuah serangan di sana. UCS ini pun harus ketahuan dengan satu buah Mountain Shocker yang lagi dan lagi juga diberikan. Mencoba untuk bermain aman, UCS ini mencoba untuk memberikan satu buah vision, tapi juga harus melihat bahwa ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang malah berhasil menciptakan satu pick up. Tapi pasukan tim Onyx pun nggak tinggal diam, mencoba untuk melakukan satu buah electrifying beast-nya, meskipun ternyata nggak ada pemain yang berhasil untuk melakukan satu buah tumbangan di sana. Dan dari segi pick off-nya kali ini udah ke arah 11 ya. Tapi dari segi gold-nya nggak tahu kenapa, mungkin karena Zerva juga lebih sering ke arah buff ya, sehingga teman-teman dari tim RRQ pun masih juga unggul banget dengan gold yang saat ini mereka berhasil untuk dapat. Dan Justice malah berhasil menekan satu buat triple kill. Langsung berhasil mengamankan seorang Aldous dan juga beberapa pemain lain. Coba menciptakan satu buat mania. Uchiha Senka mencoba dikembangkan, bisa satu buah pelampun terbuka dan Uchiha Stanley pun harus kali ini hilang di sana. Wah, satu momen, satu buah kesempatan untuk bisa langsung merubah sebuah keadaan, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ jika mereka ingin lebih baik lagi di match yang kali ini ya. Karena dari segi team fight-nya tadi agak kurang banget, tapi kita tahu bahwa Harit memang lagi hero-hero yang sangat-sangat meta ya di rank Mobile Legends. Dan juga di klasik atau juga di kostum bahkan ya. Sehingga membuat teman-teman dari tim Onyx pun kali ini harus kehilangan 3 orang pemainnya langsung. Yang sempat tadi terjadinya sebuah wipeout sebentar. Riel coba memberikan satu buah serangan, coba untuk memberikan sebuah pembalasan, pun gagal dilakukan. Electrifying Beast-nya masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Finn yang sepertinya juga udah cukup kuat dengan melakukan beberapa tambahan item di sana. Tapi lebih ke arah Ruby Jamming ternyata dengan adanya bantuan dari Bloodlust Egg dan juga Hunter Strike. Finn coba untuk melakukan satu buah zoningan, Spear of Destruction dilakukan, tapi Aldous terlalu gagal di bagian depan. Malah berhasil tumbangkan bersama seorang PC yang juga Energy hilang. Double kill pun terjadi. Zerva pun mencoba komit lagi ke dalam melakukan sebuah aksinya kali ini. Electrifying Beast dari seorang Riel pun masih belum bisa mendapatkan satu orang pemain. Dikejar Riel dengan satu buah
konsil di sana. Meskipun ternyata hasil yang belum cukup baik ini kembali terjadi dan Uchiha Stanley terlalu overcommit. Lordnya yang sudah masuk pun kali ini akan mencoba dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan kayaknya pasukan dari teman-teman tim Onyx harus mundur terlebih dahulu sih. Karena kalau misalnya mereka terlalu komit banget, di saat mereka juga masih harus kehilangan banyak pemain, wah ini bisa jadi sebuah endgame langsung yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Satu buat invite-nya masih berlanjut. Aldis pun mencoba melakukan sebuah position di sana. Menciptakan satu buah pick off lagi. Bahkan mencoba untuk mengejar satu buah double kill. Tapi malah tertarik dan Zerva berhasil menciptakan satu buah triple kill kali ini. Luar biasa. Zerva pun mencoba untuk melakukan sebuah serangan di sana dan cukup bisa memberikan sebuah impact yang sangat besar di game yang kali ini. Akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke bagian purple-nya. Lord yang sedang berhasil dijalankan di bagian bawah seperti akan mencoba untuk didukung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dengan adanya sebuah defense yang harus kali ini lebih baik lagi. Karena kalau misalnya mereka nggak komit, ini akan memudahkan pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa tentunya memberikan sebuah comeback di match kali ini. Busy coba untuk ke depan, coba menjadi sebuah badan, tapi terlihat untuk saja ada sebuah emang pendet yang bisa mengenai dirinya. Dan kita melihat juga ada Spear of Destruction dan sepertinya belum bisa mencoba untuk menggunakan sebuah serangannya langsung ya. Karena beberapa kali juga Aldius harus hilang dengan terlalu mencoba untuk melakukan Spear of Destruction-nya. Dan langsung respon di bagian depan sana. Harus terkena sebuah ganking. Yang malah diberikan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di match kali ini. Free guys, yang mau kita mulai habis ini ya. Rolmar, halo Isak, welcome. Satu buah ini spesial lagi kembali dilakukan di bagian atasnya. Saat ini juga Stanley harus sendirian. Yang kedua, satu buah astral coba diberikan. Tapi terlihat, pelatihan pun terus dilayangkan. Membuat Uchiha Stanley pun harus terus ditumbangkan. Pick up-nya kembali teman-teman dari tim RRQ berhasil untuk terjadi. Bersama dengan satu buah pressure juga yang berhasil untuk mereka dapatkan ke bagian orange buff-nya. Kita melihat bahwa pasukan dari tim RRQ luar biasa banget. Udah ngasih dominasi yang cukup kuat sampai di arah hampir kalah late game ya. Di early game mereka cukup kalah, tapi di arah mid game mereka udah cukup menguasai gameplaynya ya. Sehingga cukup bisa memberikan sebuah pressure untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Busy mencoba untuk menculik Harit kan. Karena memang Haritnya juga jadi momen yang cukup bisa sangat sulit untuk bisa ditumbang kan. Bersama seorang Zerva yang juga kali ini sudah berhasil untuk mengamankan 8 kali pick off. Coba untuk menguasai ke bagian Lord bersama dengan seorang Prince yang juga ada di sana, tapi Real malah berhasil membuka satu serangan. Masih memberikan sebuah pick off, tembakan berhasil diberikan. Achos harus mundur ke bagian belakang di saat pengambilan di bagian Lord berhasil dilakukan. Dan satu buah Electrifying Beats akankah kembali dilakukan. Mountain Shocker yang terjadi, sehingga informasi pun harus terjadi. Real harus terkena satu pembelian dan malah membuat Real berhasil untuk ini ditumbangkan. Mencoba untuk memanfaatkan satu ball landing di bagian bawahnya. Busy terlalu gegabah. Mencoba untuk komit dalam melakukan sebuah pick off jangkau seorang Zerva dan cukup bisa berhasil. Eternal yang dilakukan oleh seorang Prince pun gagal untuk bisa melukai seorang Busy yang mencoba untuk mundur kali, tapi terlihat dari segi base-nya yang mulai mencoba dihancurkan di sana. Berhasil mendapatkan satu peluang yang cukup besar. Eliminasi karena Lord pun berhasil untuk kali ini dilakukan ya. Meskipun ternyata Uchiha Stanley entah kenapa terdiam di sana. Sepertinya ada masalah dengan dirinya. Sementara Spear of Destruction yang berhasil dilakukan di bagian bawah akankah berhasil untuk didukung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Tapi Busy-nya ditumbangin. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa pasukan dari teman-teman tim RRQ ya. Ini mereka semakin bagus banget ke arah late game-nya guys. Invite-nya udah enak banget, tinggal gimana caranya mereka buat maksimalin lagi peluang-peluang yang ada ya. Apalagi dengan nggak adanya Uchiha Stanley yang harus terdiam aja di bagian belakangnya. Kenapa ini guys? Uchiha Stanley guys. Waduh guys, AFK kita ban ya teman-teman ya. Uchiha Stanley diem kah? Ambilan di bagian satu buah landing. Sepertinya akan mencoba lakukan. Meskipun ternyata harus malah mengeluarkan satu buah konsil di sana. Spear of Destruction dari seorang Aldius. Mencoba matikan pergerakan serang Finn yang harus sepertinya kesulitan kali ini. Mencoba mundur tapi Spark Hook dari seorang Super Achos
Masih terlalu jauh untuk masih semua pelondihan. Real pun mau berhasil tumbangkan, tapi Finn juga harus hilang di sana. Mencoba nambah lagi sebuah pick off, namun juga harus melihat bahwa dari seorang Jaspis pun juga berhasil memberikan sebuah eliminasi. Dan tersisanya juara pemain karena UCS ini pun harus entah kemana dia sekarang. Dan tentunya harus menunggu kembali seorang UCS ini agar bisa kembali on kembali ya. Dan ini bisa jadi sebuah peluang untuk teman-teman dari Hierarchy jika mereka ingin langsung mengambil sebuah game di match kali ini. Cukup terbuka untuk base-nya bisa dihancurkan. Zerva berhasil membuka satu pick off lagi di sana dan base-nya gak berhasil ditahan dan membuat satu bola luka untuk pasukan dari Onyx yang malah harus berhasil dikalahkan di match yang keempat kali ini ya. Sayang banget, entah kenapa si Ujian Sally diem ya, dan itu malah jadi pukulan telak untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx agar bisa lebih kuat lagi di match yang kali. Dan dari segi late gamenya belum ke arah sana sih, cuman dari pasukan teman-teman tim Hierarchy pun udah cukup membuktikan bahwa mereka masih mempunyai harapan dan mereka berhasil memanfaatkan beberapa peluang yang cukup kosong untuk bisa teman-teman dari tim Onyx ya lakukan ya. Sehingga dari segi MVP-nya kali berhasil didapatkan oleh seorang Zerva yang berhasil mendapatkan 10 kali pick off, 3 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 3 kali assist guys. Wah, luar biasa sekali dari seorang Zerva di match kali ini. Gak menyerah dan mencoba untuk terus memberikan sebuah fight untuk bisa mengamankan game yang keempat kali ini ya, dan membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx harus berhasil mengalahkan meskipun ternyata untuk Tautuns game kali sudah berhasil mendapatkan MVP di sana dengan 2 poin kill, hanya 1 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 9 kali assist dengan rating 8,0 guys. Wah, Tautuns juga bisa jadi sebenarnya pemain yang berbahaya ya jika memang dikasih peluang untuk bisa bermain ke arah late game di sana ya, dengan satu buat tembakannya bisa tentunya melukai teman-teman dari tim Hierarchy tentunya ya, meskipun peluang tersebut gak ada karena UCS ini pun harus AFK dan Aldis pun harus mendapatkan coklat untuk di game yang kali ini guys. Oke, kita akan langsung masuk untuk game yang berikutnya, match yang kelima. Dan untuk yang tadi AFK, emang ada apa guys? Ada apa guys? Kok bisa AFK guys? Apakah ada masalah teman dari timnya? Oke, kita langsung masuk ya game yang berikutnya.